Bapak Ibu, jemaat sekalian yang rahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masih sedang menjelaskan tafsir surat Yusuf. Di dalam Al-Quran bahwa kisah Yusuf ini disebut dengan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Kenapa sebaik-baik kisah? Karena surat kisah Yusuf itu hanya dijelaskan dalam surat Yusuf saja, jadi tidak terulang-ulang, tidak ada dalam surat yang lainnya kecuali di surat Yusuf. Dan kisah Yusuf termasuk ahsanul qasas ini karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Yusuf. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai tema atau peristiwanya adalah bagaimana saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 11 orang ya, dengan Bunyamin 1 orang, jadi Yusuf punya saudara 12 totalnya dari 4 ibu, yang seayah seibu hanya Yusuf dan Bunyamin saja. Rupa-rupanya yang 11 saudaranya itu memiliki hati yang buruk, yang tidak baik dengan Yusuf. Karena di dalam persepsi mereka, ayahnya Yusuf yang bernama Yakub itu sangat sayang sekali kepada Yusuf, sementara kepada kami, Yakub atau ayah kami nggak sayang dengan kami. Jadi ada kecemburuan, ada iri. Nah, maka masuk ke dalam tema ini, ayat yang ke-11, keirian itu Bapak Ibu memunculkan dengki. Dengki itu akhirnya memunculkan kejahatan. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya untuk memisahkan antara Yusuf dengan ayahnya. Entah caranya dibunuh, entah dibuang, entah apapun, intinya Yusuf supaya berpisah dengan Yakub. Karena mereka pikir, nih saudara-saudara Yusuf, kalau Yusuf itu sudah kita keluarkan dari keluarga ini, dipisahkan dari ayah kami, maka dengan itu harapan mereka ayahnya akan sayang kepada kami yang 11 itu. Nah, sehingga berupaya bagaimana caranya. Kemarin sudah kita jelaskan di 11 orang ini mereka berdebat, ada yang mengatakan kita bunuh saja Yusuf. Tapi saudara tertua yang bernama Yahuda itu bilang tidak usah dibunuh, cukup kita buang saja. Kan yang penting istilahnya target kita itu kan untuk memisahkan Yusuf dengan bapak, bukan untuk membunuh. Janganlah kalau dibunuh bagaimanapun juga kasihan ya. Nah, seperti mohon maaf ya, kalau dalam dunia politik itu ada yang targetnya itu langsung gitu. Atau jangan, yang penting dia masuk penjara gitu. Nah, jadi tergantung. Nah, ini targetnya itu bukan untuk membunuh Yusuf sebenarnya. Masih adalah perasaan hati sayang dengan Yusuf. Jadi jangan sampai dibunuh, yang penting kita pisahkan. Gimana caranya? Akhirnya mereka bersepakat untuk Yusuf diajak main saja. Gimana kalau kita minta kepada ayah diajak main ya, bermain-main ke sebuah tempat ya, bahasanya diajak ya healing ya, atau berwisata, jalan-jalan itu. Nah, di sini juga disebutkan di dalam kitab akhadahu ikhwatuhu ma'hum ilal bariyah biqasdis siyahah wal la'n. Mereka saudara-saudara Yusuf itu mengajak untuk bermain ilal bariyah ke gunung. Kita ajak main ke bukit ya, biqasdis siyahah, dengan tujuan atau maksud untuk siyahah, berwisata, wala'ab, dan bermain-main. Nah, jadi Bapak Ibu, kita juga sesekali perlu ada jalan-jalan ya di family gathering jamaah Nur Soleh. Ngaji tafsirnya di sana Bu, di pantai ya. Nah, jadi sekali-kali kita berikhlah siyahah. Nah, cocok Pak ya. Nah, jadi masuklah di sini di ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
Nah, di sini saudara-saudara Yusuf yang 11 ini ya, mulailah menjalankan aksinya. Aksinya membujuk Yakub sebagai ayah. Membujuk kepada ayahnya, "Wahai bapak kami," kata mereka, "Ya abana, wahai bapak kami, ma laka la ta'manna ala Yusuf." Kenapa engkau tidak percaya kepada kami untuk mengajak Yusuf main? Yusuf ini kan cuma ingin kami ajak main, bersenang-senang, yarta, wayal ab ya, bermain-main lah. Karena Yusuf kan juga masih kecil ya. Jadi Yusuf masih kecil, senang itu kalau nanti diajak main-main. Nanti di dalam tafsir sebutkan kita bisa apa itu makan apa buah-buahan, kita bisa berlari-lari gitu. Jadi ingin mengajak adiknya ya sebagai kakak ya, kita ajak adik untuk bermain-main gitu. Tapi Nabi Yakub itu sepertinya berat untuk mengizinkan itu. Ya. Sehingga mereka langsung membahasakan malaka la ta'manna ala Yusuf. Kenapa engkau ayah ya tidak percaya kepada kami kalau mau ngajak Yusuf bermain dengan kami? Wa inna lahu lanasihun. Sungguh ya, kami ini orang yang berbuat baik. Kami akan menjaga Yusuf kok. Kami tidak akan ya menakali kepada adik kami Yusuf, enggak. Tinggal berikan kepercayaan ayah kepada kami. Sekali-kalilah ya adik diajak main, kira-kira begitu. Kemudian ayat ke-12, arsilhu ma'ana. Arsil itu lepaskanlah. Maksudnya izinkanlah. Arsilhu ma'ana ghadan. Tolong ayah izinkan besok yarta wa yal'am. Kami akan jalan-jalan, kami akan bermain-main. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguh ayah kami berjanji bahwa kami lahafidun akan menjaga Yusuf. Jadi apa yang ayah khawatirkan tentang kerisauan nanti kalau bermain akan begini akan begitu, ayah tidak usah khawatir. Pokoknya yakinlah bahwa kami akan menjaganya. Nah inilah tanda kutip ya, makar buruk mulai dijalankan. Ini sifat-sifat orang yang berbuat jahat itu begitu, Bu. Kadang dengan baik sekali merayu dengan berbagai macam rayuannya yang kita belum tahu motif dari rayuan itu. Dan memang orang-orang yang mohon maaf ya yang punya niat-niat tertentu itu rayuan-rayuan itu nggak terasa, nggak sadar. Mungkin ada bapak ibu yang diajak berinvestasi apalah, wah ini menjanjikan. Itu 1, 2, 3 bulan itu nggak sadar. Tapi tahu-taunya bodong, wah uang kita hilang. Atau kita dirayu apa gitu. Jadi kayak orang itu kalau mohon maaf ya, kalau mau membutuhkan sesuatu itu, misalkan apa ya, minjem uang ya. Kalau minjem uang gimana coba? Pokoknya diungkapkan yang sedih-sedihnya, pokoknya diungkapkan yang bagaimana caranya dia itu memberi gitu. Walaupun mungkin di balik itu ya umpamanya dia itu memang berniat jahat, cuman pura-pura minjem lalu kemudian kabur entah kemana. Nah, jadi ini contoh ya, contoh niat yang buruk saudara-saudara Yusuf itu eh, gimana caranya supaya ayahnya melepas Yusuf. Karena kalau Yusuf nggak dilepas, dia tidak bisa apa meniatkan hajatnya ini, entah membunuh, entah apalah gitu. Karena Nabi Yakub sebagai ayahnya, tentu di pertemuan kemarin, di tema kemarin di Quran sudah dikatakan Yakub itu seorang nabi. Tentu beliau juga punya feeling, jangankan nabi, kita ayah saja ya kan kadang punya feeling ini. Ini feeling ini baik apa enggak ini? Karena ayah juga tahu karakter masing-masing anak. Ada anak yang kurang baik sehingga wah kayaknya kok nggak percaya ya, kok ngajak adik main gitu. Apalagi di dalam peristiwa sebelumnya ketika Nabi atau ketika Yusuf itu bermimpi 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepadanya, ayahnya pesan jangan diceritakan
ternyata lambat laun cerita itu kedengaran juga oleh saudaranya yang 11 itu. Ya. Karena cerita itu sudah terdengar akhirnya kepada saudaranya yang 11, Nabi Yakub semakin khawatir, cemas kalau melepas Yusuf. Di dalam ayat 13, nah ini jawaban Nabi Yakub. Qala, Nabi Yakub berkata, "Inni la yahzununi an tadhabu bihi." Sungguh telah membuat rasa sedih kepadaku kepergian kalian dengan membawa Yusuf. Wa akhafu ayyakulahu di'bu. Dan aku khawatir, kata Nabi Yakub, aku khawatir nanti jangan-jangan ada adiab, itu serigala atau binatang buas yang akan memakan atau menerkam Yusuf. Wa antum ghafilun, dan kamu dalam keadaan lalai. Bahasanya waktu itu konteksnya mungkin dia sederhana ya, kejahatan yang ditakuti nanti kalau main ke hutan, kalau itu ada binatang buas itu. Walaupun feeling ayah ya tidak langsung menuduh nanti akan diapa-apain oleh saudaranya. Nanti kalau kamu main-main ke sana, nanti gimana kalau ada serigala, ayakulahu di'ab, nanti serigala itu menerkam Yusuf padahal kamu sedang asik bermain. Wa antum anhu ghafilun, kamu ghafil, lalai karena kamu sedang asik bermain. Namanya orang asik bermain nanti lupa meninggalkan adikmu, lalu datanglah serigala. Jadi sampai itu Nabi Yakub tetap merasa berat untuk melepaskan Yusuf, ya, diajak bermain-main. Ayat berikutnya, ayat 14. Saudara-saudara Yusuf menjawab lagi, mencari alibi lagi. Ya. Jadi begitu, orang jahat itu akan selalu berusaha mencari alibi lain. Gimana caranya supaya niatnya itu berhasil. Ketika ayahnya mengkhawatirkan tentang dimakan serigala, maka dia pun menjawab mereka. Qalu, mereka menjawab, lain akalahu di'ab. Andai kata saja, jika andai kata saja nanti memang benar ada binatang buas, adikbu, ada serigala yang akan menerkam kepada Yusuf. Wa nahnu usbatun, kami ini usbah. Kemarin sudah jelaskan kata usbah itu lebih dari 10 ya, 1 sampai 10. Jadi sekelompok orang yang cukup besar, 10 orang itu sebutnya usbah. Jadi kami usbatun, kami kuat, sekelompok orang yang cukup banyak. Kami kan ada 10, ada 11 orang ayah. Andai kata ada serigala atau ada binatang buas yang akan menerkam Yusuf, kami kelompok yang kuat, kami gagah, kami akan membela ayah. Ya intinya itu pokoknya lepaskan, izinkan supaya Yusuf itu diberikan izin bisa bermain dengan saudara-saudaranya. Ya. Wa inna idalla khasirun, sesungguhnya kami benar-benar dalam keadaan rugi ayah. Jadi gak mungkin ayah, andai kata ada serigala yang menerkam adik kami, masa kami membiarkan? Kami pasti akan membelanya. Wah rugi kalau begitu. Jadi seolah-olah sedih gitu. Jadi orang jahat itu begitu, seolah-olah menampakkan kesedihannya. Ya nggak mungkin lah, kami pasti akan membelanya, kami akan begini, akan begitu. Padahal itu hanya niat buruk saja, hanya niat jahat saja untuk ya, terwujud niatnya. Ya. Nggak mungkin ayah, kami pasti akan membelanya. Apalagi wa nahnu usbatun, kami sekelompok yang besar. Kalau terjadi demikian, kami kok katanya nanti kata ayah nanti kami lalai, nanti kami tidak membela. Tidak mungkin, kami merasa rugi sekali ayah, kehilangan adik gitu. Inna idallah khasirun. Gombal, Bu Henry. Ya, untuk menipu seseorang dengan gombal ya. Ya, yang penting mau itu bagaimana tadi mencuri ya, bukan mencuri ya.
mengajak anak wanita ya, diajak pergi itu juga kan rayuan-rayuan yang kumbal tadi Bu ya. Tapi tujuannya jahat itu ya. Seperti yang terakhir siapa kasus di Bandung itu ya, yang disekap hingga beberapa bulan itu niat-niat jahat yang terbujuk ya. Nah, jadi ini mari kita ambil pelajarannya ya. Jadi memang di dunia ini ya orang yang jahat ada, yang baik ada. Bahkan orang yang baik terbujuk oleh yang jahat juga banyak. Ya. Nah, jadi ini berhati-hati. Inilah salah satu tadi banyak pelajaran kehidupan dari kisah Yusuf itu. Kemudian, nah ayat ke-15. Nah ini ayat ini sudah langsung disingkat ya. Akhirnya Nabi Yakub pun mengizinkannya ya dengan berat hati, dengan kesedihan. Kan Bapak Ibu kalau melepas anak ya dengan kecemasan, kekhawatiran ya tetap dilepas. Tapi sungguhnya bersedih sekali. Ada khawatir, ada cemas gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami punya anak ya. Biasanya apalagi anak gadis ya. Mohon maaf kalau anak perempuan itu kan Bapak Ibu yang punya anak perempuan kan pahalanya besar ya. Karena ketika anak perempuan itu pengen pergi main, kan yang ada khawatir gitu, khawatir begini kalau begitu. Selama sungguh pun pergi, kita itu merasakan cemas gitu. Dia merasakan cemas, tapi diizinin ya diizinin. Nah, itu yang contoh biasa saja. Kadang kita orang tua pun merasa cemas, khawatir ketika anak kita pergi. Apalagi ini Nabi Yakub sudah paham karakter yang 11 orang saudara Yusuf itu. Nah, singkat cerita, di ayat 15, falamma dahabu bihi, ketika mereka pergi, dahabu idhab, pergi, bihi dengan Yusuf, akhirnya Yusuf diizinkan. Ya. Dan ingat Yusuf waktu itu adalah saghiran, kecil. Yusuf kecil, anak kecil, diajak main. Wa ajma'u yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Ajma'u, mereka bersepakat setelah bermain itu untuk membuang Yusuf fi ghayabatil jub, ke dalam sumur. Ya, jadi ke dalam sumur. Mungkin ini beberapa kisah yang sering kita dengar dari para penceramah, dari para ustadz ya. Memang kadang dalam kisah yang dijelaskan para ustadz ya ada yang dibumbu-bumbui juga ada ya. Jadi ada yang mungkin ya ditambahkan karena cerita, kalau cerita kan asik gitu ya. Tapi kita tentu berbasis kepada Quran. Jadi mereka bersepakat. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir lima tawatta'a ikhwatu Yusuf ala akhada wa tarhihi fil bi'r kama asyara bihi alaihim akhuhum Yahuda aw Rubail. Jadi di antara saudara-saudara yang 11 itu yang ngajak main Yusuf ya, mereka kemudian bersepakat ya, atas usulan salah satu saudaranya yang bernama Yahuda atau Rubail. Kan kemarin kita jelaskan ada 11 ya, ada 11 nama. Ini namanya antara usulan Yahuda atau usulan Rubail. Usulan yang lainnya, ya mereka inginnya membunuh, kita bunuh saja Yusuf. Tapi saudara yang ini yang tua ini yang besar Yahuda itu berpendapat jangan dibunuh. Kita cukup buang saja gitu. Walaupun adik-adiknya yang lain ya mintanya kita bunuh saja. Tapi akhirnya inilah yang kemudian disepakati. Sehingga kalimat Al-Qur'an mengatakan ajma'u wa ajma'u, dan mereka bersepakat. Ya, bersepakat untuk membuang saja Yusuf ke dalam sumur. Nah, di sini ada tambahan di dalam tafsir tadi kata yarta dan wayal ab itu. Jadi yarta ay yaqulu ma yatibu lahu minal faqihah. Jadi bersenang-senang itu kita bisa makan apa yang enak-enak, yang baik-baik minal faqihah, dari buah-buahan.
Kalau yal'ab itu bermain. Apa yang dimaksud bermain-main? Wa yas'a wa yusyarikna fis sabaq bis saham. Kita bisa berlari-lari, ya, beradu lari, bis saham, kita bisa bermain panah. Nah, di sini juga ada tafsir yang cukup luas menjelaskan tentang intinya al-istibaqu mubahun. Jadi berlomba-lomba, ya bermain-main itu mubahun. Ya. Baik itu fis saham aw ramyi al faras wa alal aqdam, ya berlomba untuk memanah, lomba menembak, lomba berkuda, wa alal aqdam, dan lomba lari. Jadi pada dasarnya yarta wa yal'ab itu hukumnya boleh, ya. Jadi tidak apa-apa. Bahkan wal ghadu minal musabaqati alal aqdam tadribun nafsi anil adwi. Justru tujuan dari kita sering berlari itu lomba lari itu untuk melatih ketika kita menghadapi musuh. Dan salah satunya min faidatin min qitalil a'da. Kita bisa faidahnya kalau kita sering bermain itu lari-lari, ya, berlomba lari, kita bisa melawan a'da, musuh-musuh. Wa mutaradati di'b, dan kita juga bisa mengejar serigala. Jadi kalau ada. Qala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi, innal musabaqata syir'atun fi syariah, sesungguhnya musabaqah atau berlomba itu bagian kebiasaan yang benar menurut syariat. Artinya boleh saja. Karena faruwiya, ada juga riwayat annahu sabiqun annahu sabaqa Aisyata fasabaqaha. Nabi pun beradu lari dengan Aisyah. Jadi Nabi lomba lari dengan Aisyah. Dan Nabi menang. Falamma kabbara, yaitu saat Nabi sudah memasuki usia tua. Jadi ketika menjelang tua, sabaqaha, Nabi ngajak main-main dengan Aisyah. Ayo Aisyah, adu lari, ya. Faqala laha hadihi bitilka wa tasabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan ma Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fasabaqahuma. Dan juga ada riwayat yang mengatakan Nabi pun pernah berlomba lari bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan Nabi memenangkan, ya, perlombaan tersebut. Baik. Nah, itu makna tadi yarta wa yal'ab. Kemudian ketika mereka bersepakat untuk ayyaj'alahu fi ghayabatil jubbi, dimasukkan ke dalam dasar sumur, wa hayna ilaihi la tunabbi'anahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Nah, perhatikan di kalimat ini wa hayna. Sekarang posisi di Nabi Yusuf. Ketika Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, apa perasaan Yusuf? Tentu ibu bapak kalau menjadi Yusuf yang ada di dalam sumur tidak mungkin bisa manjat, yang ada apa? Kematian. Yang ada ketakutan. Akhirnya Yusuf berpikir, waduh, kalau di sumur nanti saya akan kedinginan sehingga mengakibatkan mati. Ini sudah tidak ada lagi selain tadi takdir Allah itu, ya. Jadi tidak mungkin secara logika untuk menyelamatkan diri. Seperti kita lah dalam kondisi tertentu, secara logikanya, waduh kok begini ya, kayaknya susah sekali, kayaknya berat. Ya kalau bukan karena pertolongan Allah. Maka kegalauan Yusuf itu dijawab oleh Allah, wa auhayna, kami mewahyukan. Kata wahyu di sini bukan berarti makna wahyu karena Yusuf belum jadi nabi, ya. Karena makna wahyu itu banyak. Misalkan kepada ibu Musa, wa auhayna ila ummi Musa. Allah memberikan wahyu kepada ibu Musa. Nah, ketika maksud Allah memberikan kepada ibu Musa itu bukan berarti ibunya Musa itu seorang nabi, bukan. Tapi maksudnya ya memberikan apa ya? Insting, memberikan ilham, memberikan petunjuk gitu. Bahkan dalam Al-Qur'an ada kalimat wa auha ila nahli anittakhidi. Allah mewahyukan kepada lebah.
Jadi Allah memberi wahyu kepada lebah untuk membuat sarang, menghasilkan madu. Itu kalimatnya auha, memberikan wahyu. Tapi apakah wahyu diturunkan kepada binatang? Kan tidak mungkin juga. Sehingga kata wahyu, kalimat auha itu nanti tergantung konteksnya, diartikannya seperti apa. Nah, di sini kalimat auha, Allah memberikan wahyu kepada Yusuf. Yusuf masih kecil. Karena Yusuf masih kecil berarti bukan wahyu dalam pengertian makna yang sebenarnya, wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi Yusuf belum diangkat jadi nabi. Sehingga wa ahayna ilaihi latunabbi'ahum bi amrihim hada wa hum yasurun, maksudnya Allah memberikan keteguhan ke dalam hati Yusuf. Jadi ditanamkan ya, mungkin ilham ya sejak kecil, ditanamkan tenanglah, pasti akan ada keselamatan. Bahkan ya, suatu saat nanti latunabbi'annahum bi amrihim, kamu akan menceritakan kisah ini. Ya, pada saatnya nanti kamu akan menceritakan kisah ini. Wahum la yas'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kan nanti suatu saat Nabi Yusuf kan jadi pejabat. Nanti yang 11 orang itu akan datang meminta kepada Yusuf. Saudara-saudara nggak tahu kalau itu ternyata Yusuf yang jadi pejabat itu. Nah, jadi kata Allah, nanti kamu akan mengungkap kasus ini. Jadi ya kayak tadi dalam istilah, mohon maaf, dalam dunia politik ada orang yang dipenjarakan ya, mungkin hari ini nggak bisa melawan, tapi suatu saat ketika kami keluar dari penjara akan kami bongkar kasus ini sebenar-benarnya, kira-kira begitu. Jadi untuk menerima apa yang terjadi supaya terus ya berbesar hati walaupun Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ayat 16. Waja'u abahum isya'an yabkun. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan 11 saudaranya. 11 orang itu kemudian pulang ke rumah. Pulangnya itu isya'an. Isya itu pada waktu malam hari. Sore hari maksudnya, malam itu sudah gelap ya. Kalau di dalam tafsir ya itu disebutkan isya'an itu ya sudah malam itu ya, di bagian mana ya. Jadi sudah dulumat, jadi sudah gelap, artinya ya sudah malam. Mungkin ya namanya apa ya, keburukan kan dibuat apa ya, alur logikanya itu biar bisa diterima. Kok datangnya malam-malam? Kan nanti kan kita, oh ada kejadian ini ayah, bla bla bla, kami berusaha gini, kira-kira kan gitu. Kok pulangnya malam? Nah, mungkin ini siasat logika supaya nanti akan beralibi memberikan alasan kepada ayahnya, ayah bisa menerima, kira-kira begitu. Kan mungkin ditanya, lah mana Yusuf kok nggak ikut pulang? Gitu. Nah mereka datangnya malam hari, kemudian yabkun. Yabkun itu nangis, baka, yabkun, nangis. Itu nangis kepalsuan ini. Air mata palsuan ya. Pura-pura sedih padahal dia yang melakukan kejahatan begitu ya. Jadi ya ini banyak sekali pelajaran Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya kalau di kampung ada pencuri, padahal dia pencurinya, nanti dia teriak, pencuri, tangkap, padahal dia yang pencurinya. Pura-pura gitu. Nanti ketika ya dia pura-pura ikut bela sungkawa gitu atas kejadiannya kok kehilangan, padahal dia yang mencurinya gitu. Kira-kira begitu kan, kita nggak tahu tuh ya, model-model begitu di masyarakat juga ada. Nah inilah pelajarannya ini, saudara Yusuf begitu, pura-pura nangis, merasa kehilangan, merasa kesedihan, padahal sebelumnya ayahnya juga sudah khawatir sekali, ini nggak benar nanti. Benar kejadian apa yang dikhawatirkan ayahnya, tapi mereka pura-pura nangis. Apa alasannya? Nah ini mereka membangun argumentasi. Semuanya ada argumentasi. Kejahatan pun bikin argumentasinya. Memenangkan perkara dalam pengadilan, bangun argumentasi. Sehingga pengadilan yang akan menang itu ya kuat-kuatan dalam argumentasi. Pasal bermain pasal. Pasal berapa?
nanti tafsir pasalnya bagaimana gitu. Jadi kuat-kuatan. Sehingga berdebat, ini enggak sesuai dengan pokok perkara. Ini keluar dari pokok perkara. Memang pokok perkaranya bukan itu, tapi perkaranya A, malah yang dituduhkan perkara yang B. Jadi gitu, bulat-bulat. Jadi kuat-kuatan argumentasi. Itu yang akan menjadi pemenangnya. Ya, untuk ya kepentingan saat itu. Apa yang dinarasikan oleh mereka kepada ayahnya? Qalu, mereka berkata, ya abana, bapak kami, wahai ayah Yakub, inna dahabna, ceritanya begini ya. Tadi itu kami kan main, dahabna kami pergi main. Nastabiku, kami berlomba tadi. Ya lomba-lomba lari, lomba apa, kami senang berpanah segala macam. Ya permainan saat itu ya kan senang itu, berlari-lari, bermana. Dan waktu kami main ya, watarokna Yusuf, kami meninggalkan Yusuf. Kan Yusuf masih kecil. Yusuf ditinggalkan, indah mataina, dengan barang-barang kami. Mungkin kalau kita kan bayangkan, Dek, kamu nunggu sini ya, jaga barang-barang. Kakak mau main-main dulu ke sana gitu. Itu alasan yang dibangunnya. Jadi, ayah, waktu kami main-main, kami asik main, Yusuf disuruh tinggal mata ana bersama barang-barang bawaan kami asik bermain ya. Dan ternyata fa'akalahu di'bu. Nah, serigala ini menerkam ya. Jadi mohon maaf, Yusuf mati diterkam serigala. No. Jadi begitu. Apa yang difeelingkan oleh orang tua itu benar terjadi. Ya. Dia membangun narasinya diterkam serigala. Sebelum ayahnya komentar, dia menyampaikan lagi, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Kira-kira supaya ayahnya enggak marah begini, ya saya tahu saya bersalah. Walaupun mungkin saya menjelaskan ini dengan sedetail-detailnya, dengan sebenar-benarnya, saya enggak berbohong ya, pasti engkau juga tidak akan percaya gitu. Jadi urung apa-apa itu sudah begitu. Belum apa-apa, pasti engkau juga enggak akan percaya dengan alasan kami. Ya, jadi wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak akan percaya dengan cerita kami ini. Walau kunna shodiqin, kami orang yang benar, yang jujur, yang benar. Jadi orang yang jahat juga begitu. Ya mungkin Bapak Ibu nggak percaya dengan saya, tapi sesungguhnya bla 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 gitu. Jadi seperti merendah gitu. Tapi inilah faktanya, inilah kejadiannya. Ini terjadinya seperti itu. Ya. Kalau tadi saya lari lagi ke istilah hukum ya, BAP itu kan bisa dirubah loh Pak itu. BAP itu sangat bisa dirubah. Ya. Jadi perkaranya begini, nanti di BAP-nya berubah jadi B, berubah jadi C. Ya mungkin Bapak nggak percaya, tapi kami memiliki bukti-bukti sehingga BAP ini begini bunyinya gitu. Wah itu memang begitu ya. Ini sifatnya jahatnya saudara Yusuf itu tergambarkan hari ini begitu. Jadi cara-caranya, cara-cara. Kemudian supaya alasan ini kuat perlu ada bukti. Ya, ada bukti. Maka dalam kepolisian pun Pak, harus ada barang bukti. Kan minimal barang bukti itu ada dua dalam kasus hukum itu. Barang bukti itu ada dua. Jadi kalau cuma cerita saja, ya Yusuf diterkam serigala, mungkin ayahnya pasti akan menjawab, masa iya, mana buktinya? Jadi mereka sudah menyiapkan bukti. Ya. Jadi bukti itu sudah disiapkan. Ya. Ya, gitu ya Bapak. Jadi peristiwa-peristiwa tertentu juga kadang sudah disiapkan barang buktinya itu, sudah disiapkan itu. Ya. Kalau mau digeledah gini, nah, tidak kelihatan tangan yang menggeledah, juga megang sesuatu langsung dimasukkan. Nah ini ada nih. Padahal kita nggak bawa apa-apa. Jadi karena sudah memang akan mentersangkakan seorang, bagaimana caranya menyusupkan orang masuk ke rumah dulu umpamanya, sehingga nanti suatu saat besok akan kita gerbek. Nah ternyata di rumahnya kedapatan barang tersebut. Inilah bukti faktanya gitu. Jadi bukti itu bisa diciptakan. Apa buktinya? Nah
Ini untuk semakin meyakinkan, ya, tidak hanya cukup argumentasi lisannya saja, tapi membawa barang bukti. Barang buktinya apa? Waja'u ala qomisihi bidamin kadib. Di ayat terakhir, ayat 18. Mereka pun membawa baju Yusuf. Jadi saat Yusuf dicemplungkan itu mungkin bajunya dilepas atau sengaja bawa baju yang lain. Jadi baju Yusuf itu dilepas, kemudian bidamin kadib, dilumuri darah. Kan biar logikanya masuk kan Ibu. Namanya diterkam, berarti ada darahnya kan. Maka baju Nabi Yusuf itu dilumuri darah. Ini loh ya bajunya ya gitu. Kami hanya bisa menyelamatkan bajunya saja. Nah, ini buktinya. Jadi selain argumentasinya iya, nah ini membawa barang bukti menunjukkan benar-benar Yusuf itu memang meninggal dunia, diterkam oleh binatang. Kalau sudah begitu gimana? Nabi Yakub percaya enggak? Nah, Bapak Ibu, kalau adu bukti ini enggak kuat sebetulnya. Masih kita bisa bantah. Coba apa bantahannya, Bu? Yakin enggak kalau Yusuf itu diterkam serigala? Dengan buah bukti yang belum darah itu. Saksi lah ya enggak ada. Tapi dari baju itu apa kira-kira bantahan logikanya? Nah, sobeknya. Cabai-cabai. Jadi Nabi Yakub enggak percaya. Ini loh ya ada buktinya bajunya berdarah. Tapi baju yang disodorkan itu enggak sobek-sobek. Dalam tafsirnya begitu. Nah itu makanya ada argumentasi lagi. Jadi jangan percaya begitu saja. Dengan BAP-nya begini, peristiwanya begini. Ini ada buktinya. Darah di bajunya. Tapi ketika bajunya diperhatikan itu, ini dalam tafsir ya. Itu enggak ada sobek-sobeknya. Kan logikanya kalau diterkam harimau atau serigala, masa diuculi dulu bajunya? Saya dibuka dulu, baru tak maaf. Lah kan cuek-cuek toh. Nah ini bajunya utuh. Jadi logika bukti kejahatannya ini sesungguhnya ya, nggak kuat. Yakub sudah tahu ini nggak benar ini. Jadi ada bantahan dari Yakub. Masa buktinya begitu? Kalau memang benar, tapi ya sudahlah. Akhirnya Nabi Yakub ya tidak ingin banyak berdebat lagi sehingga ditutup. Qala, Nabi Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sudahlah. Itu alasanmu saja kira-kira begitu. Fasobrun jamil. Saya lebih baik memilih sabar saja. Karena sabar itu adalah indah. Fasobrun jamil. Allahul musta'anu ala ma tasifun. Allah akan menolong ala ma tasifun atas apa-apa yang kamu ceritakan. Jadi sampai peristiwa itu Nabi Yakub tetap tidak yakin. Itu mesti ada kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi sudah tidak ada pilihan lagi. Yang marah juga tidak ingin berdebat dengan anak-anaknya, sudah besar-besar juga, kan usbah, ada 11 orang anak-anaknya dah. Bapak akhirnya milih mengalah dengan sabar karena fasobrun jamil. Sabar itu adalah indah. Jadi itu bagian dari solusi juga untuk ayahnya, untuk orang tua Bapak Ibu kalau menemukan kasus tertentu, maka juga supaya enggak capek hati kita, enggak bisa tidur, ya adalah kita bersabar saja. Dalam kesabaran itu nanti ada ya sesuatu yang baik. Demikian Bapak Ibu dimasukkan yang rahmatullah taala sampai ayat 18. Selanjutnya Nabi Yusuf itu di dalam sumur, apakah benar-benar meninggal di dalam sumur ataukah bisa selamat, dan kalau selamat bagaimana cara selamatnya? Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.